ini kami akan memperkenalkan USG 2 dimensi ZoneCare i50. ZoneCare i50 dari jenis USG portable dengan lebar layar yaitu 12,1 inch. Dia menggunakan LED dan layar dapat kita gerakkan sampai 90 derajat. USG ini telah dilengkapi pula dengan dua port probe di belakang. Jadi kita dapat menggunakan dua probe dalam satu USG. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari USG ini. Pada bagian belakang dari unit i50 terdapat beberapa port yang telah disediakan. Yang pertama adalah port untuk video out. Kemudian yang kedua adalah port untuk VGA out, sehingga ini dapat digunakan untuk eksternal monitor. Kemudian terdapat juga port interface untuk koneksi ke komputer atau ke printer. Ini adalah port untuk grounding. Ini port untuk power supply 14 volt. Dan ini tombol power on off. Pemasangan kabel power supply. Yang pertama kita perhatikan letak pin-pinnya. Oke. Kemudian kita sesuaikan pada tanda yang telah terdapat pada port DC in. Pada USG i50 telah terdapat dua konektor probe yang telah aktif, dapat digunakan untuk probe convex, linear, dan transvagina. Cara pemasangan probe: pastikan posisi kunci probe sudah terbuka. Kemudian arahkan probe sesuai dengan pin yang tersedia. Kunci setelah terpasang dengan baik. USG ZoneCare i50 juga telah dilengkapi dua buah port untuk USB. Pada keyboard i50 terdapat beberapa tombol. Yang pertama adalah tombol power. Ini tombol untuk menghidupkan atau mematikan unit. Tombol selanjutnya adalah tombol probe. Ini untuk memilih penggunaan probe yang ingin digunakan untuk aplikasi pengukuran menggunakan USG. Ini tombol zoom, ini untuk memperbesar area dari probe USG. Ada tombol depth, ini untuk mengatur area bawah atau atas dari probe. Kemudian ada tombol B mode. Nah, ini untuk tampilan mode B pada layar USG. Ini ada tombol B2. Ini ada tombol untuk merubah menjadi dua tampilan pada layar USG. Kemudian tombol BM digunakan untuk melihat denyut jantung. Ini ada tombol M, tombol motion. Ini digunakan untuk menggunakan probe linear. Selanjutnya ada value. Value ini digunakan untuk mengatur dari settingan sistem. Ada tombol gain. Gain digunakan untuk mengatur terang atau gelapnya dari area keseluruhan probe. Selanjutnya tombol pasien. Ini digunakan untuk mengisi ID pasien. Tombol save digunakan untuk menyimpan data ke memori internal atau eksternal dari unit. Ada tombol tune out, tombol yang digunakan untuk melihat data yang terdapat di internal atau eksternal unit. Tombol report, tombol untuk melihat hasil dari beberapa pengukuran. Tombol print, ini digunakan untuk print out dari hasil gambar USG yang telah dilakukan pengukuran. Ada tombol freeze, itu tombol digunakan untuk mengunci layar ketika objek yang diinginkan telah didapat. Di sini terdapat tombol back. Tombol back ini digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya.
Ada tombol body mark, yaitu untuk marker layar mengenai pengukuran apa yang sedang dilakukan. Ini ada tombol menu, yaitu untuk men-setting sistem dari USG. Di sini ada tombol kaliper. Di sini berguna untuk mengeluarkan menu pengukuran dari USG. Ada tombol clean. Clean ini digunakan untuk menghapus pengukuran yang telah terdapat pada USG. Tombol set. Tombol set digunakan sebagai tombol konfirmasi sistem yang ingin digunakan. Ada tombol Q. Tombol Q adalah tombol panggil cepat untuk pengukuran obstetrik. Ada tombol panah, ini untuk menandai ketika kita ingin membuat catatan pada layar. Tombol review untuk melihat frame yang telah terrecord pada USG. Ini ada auto. Ini auto setting untuk USG pada mode pengaturan dasar dari USG. Ini ada FSI, adalah tombol untuk full screen interface. Ada dynamic range, digunakan untuk men-setting dari dynamic range dari probe. Ini tombol SRF. Kemudian tombol frekuensi, digunakan untuk mengubah frekuensi probe agar disesuaikan pada pasien. Tombol fokus untuk menentukan fokus dari probe di tengah, di bawah, atau di atas. Ini ada tombol kursor untuk mengatur letak kursor pada layar, sama dengan trackball. Fungsinya sama dengan trackball. Tombol file ini digunakan untuk melihat file dari eksternal memori. Di sini terdapat pula tombol TGC, untuk mengatur gain dari level kedalaman probe. Ini terdapat 8 level. Untuk menghidupkan USG I50, setelah kita menekan tombol power utama yang berada di belakang, kemudian kita tekan tombol power yang di depan dengan cara tekan dan tahan kurang lebih selama 2 detik. Setelah bunyi beep, kita tunggu hingga proses loading selesai. Cara melakukan setting tanggal pada USG I50. Pertama kita masuk ke sistem setup, tekan tombol set, ya kita pilih date. Tentukan tahunnya, pindah lagi ke bulan, kemudian hari, minggu berapa, dan format tanggal. Selanjutnya kita perlu juga setting waktu, pilih time, setting jamnya, kemudian kita setting menitnya, untuk pengaturan detiknya, untuk format jamnya 24 jam atau 12 jam, kemudian tekan save. Cara menulis ID pasien pada USG I50. Pertama, tekan tombol yang bertuliskan pasien, isi nama pasien dengan menggunakan keyboard. Dia tertulis pada layar bawah, kemudian tekan set, maka akan pindah pada layar atas. Kemudian menentukan jenis kelamin dari pasien. Kita bisa menggunakan knob yang berada di sebelah kiri atau value.
female or male. Kemudian tekan set. Menulis umur pasien, tertulis di bawah, kemudian tekan set, kemudian tertulis di atas. Tinggi badan pasien, tertulis di bawah, tekan set. Berat badan pasien, tekan set. Nomor ID yang biasa digunakan pada rumah sakit atau klinik. Ultrasound number, kita tulis kembali nama pasien agar nanti nama pasien dapat tampil pada layar monitor USG. Setelah semua terisi, tekan kembali tombol set. Maka di sini akan terdapat ID pasien, nama pasien, gender pasien, umur pasien, dan sini pemeriksaan yang akan dilakukan. Pada USG I50 sudah tersedia beberapa penggunaan untuk pemeriksaan pasien. Caranya, tekan menu, arahkan pada aplikasi tipe, kemudian tekan set. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan: abdomen, ginekolog, obstetrik, urologi, organ, atau kardiologi. Misal kita pilih obstetrik, kemudian tekan set. Maka pada tampilan atas akan tampil obstetrik. Cara menggunakan menu pada USG 50 untuk pengukuran ANC. Setelah objek didapat, kita tekan tombol freeze untuk mengunci gambar yang telah diinginkan. Kemudian kita tekan tombol Q untuk memilih metode mana yang ingin digunakan untuk mengukur. Untuk mengetahui theta weight, kita pilih metode estimasi theta weight, kemudian tekan set. Kita pilih berdasarkan BPD, FL, dan AC. Tekan set. Gambar pertama tadi kita ambil BPD, misalkan kita pilih BPD, tekan set, kemudian kita ukur. Arahkan kursor pertama pada titik awal pengukuran, kemudian tekan set. Arahkan pula titik kursor kedua pada titik akhir pengukuran, kemudian tekan set. Selanjutnya tekan lagi kaliper. Hasil telah terkunci. Kemudian kita mencari objek lain, FL. Ketika FL didapat, femur length didapat, maka kita tekan tombol freeze untuk mengunci gambar. Selanjutnya kita gunakan tombol kaliper untuk mengukur selanjutnya. FL, tekan set, arahkan pada titik awal pengukuran, arahkan kursor kedua ke titik akhir pengukuran, kemudian tekan set. Setelah itu tulisan masih berwarna hijau, ini menandakan bahwa posisi belum terkunci. Kemudian tekan tombol kaliper. Jika telah putih semua, ini menandakan hasil telah terkunci. Selanjutnya kita mencari objek abdominal circulum. Setelah objek abdominal circulum didapat, tekan tombol freeze untuk mengunci gambar. Kemudian tekan tombol kaliper. Selanjutnya kita pilih abdominal circulum. Tekan set. Arahkan lingkaran pada tepi awal pengukuran dari objek yang telah didapat. Kemudian tekan set. Arahkan ke tepi akhir objek yang dapat. Tekan set lagi. Sesuaikan lingkaran dengan objek yang telah didapat. Kemudian tekan set. Selanjutnya kita akan mengkalkulasi
berapa berat janin yang didapat berdasarkan 3 sampel pengukuran. Tekan kembali tombol kaliper, kemudian pilih EFW Calculate dan tinggal tekan set. Maka akan terdapat estimasi beta WEG pada baris bawah dari hasil yang tadi telah diambil. Selanjutnya kita akan menentukan nilai tengah dari kemungkinan lahir atau HPL. Tekan tombol Q, pilih hard lock, tekan set, dan kita cari average EDD, kemudian tekan set. Di sini terdapat umur janin dan estimasi kelahiran berdasarkan dari 3 pengukuran berdasarkan BPD, FL, dan AC. Selanjutnya, bagaimana kita cara menggunakan USG 50 untuk mengukur denyut jantung. Pertama-tama, cari objek denyut jantung yang akan diukur, baik pada janin ataupun pada orang dewasa. Setelah didapat, gunakan BM mode. Baik. Kemudian arahkan garis putus-putus dengan menggunakan knob value ke arah denyut yang terdapat pada gambar. Setelah terdapat gambar grafik, tekan tombol freeze. Kemudian ukur dengan menggunakan tombol kaliper. Kemudian kita pilih heart rate. Kita ukur titik awal pengukuran, puncak pertama, tekan set, kemudian ke titik kedua untuk akhir pengukuran, kemudian tekan set kembali. Kemudian terdapat hasil pada sebelah kanan dari layar monitor. Setelah kita menggunakan USG 50, bersihkan probe dari sisa-sisa jelly yang masih menempel dengan tisu halus. Kemudian cara mematikan unit adalah tekan tombol power dari depan 1 kali. Tadi akan jalan shutdown. Setelah gelap, tekan tombol power utama yang ada di belakang. USG 50 ini sangat mudah dalam penggunaannya dan telah dilengkapi backup baterai internal yang dapat digunakan selama 2 jam.